Ciao An Laoshi, nama saya Tiffany. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari week 1 sampai week 3. Untuk week 1, materi pertama jam dan waktu atau tian. Strukturnya angka plus tian plus angka plus vencong. Yang kedua, xiancai plus ji plus tian plus le tanda tanya dan angka plus tian. Arti dari Chaosang adalah pagi hari, Wanshang malam hari, Xiao sore hari, Chong'u untuk jam 12 siang, Tian jam Fencong menit, Ike 15 menit, Pan 30 menit, Sanke 45 menit. Ekspresi Tian dan Fencong digunakan untuk menyatakan satuan jam dan menit. Chaosang, Wanshang, Xiao, Chong'u digunakan untuk menyatakan dan membedakan pagi, siang, sore, atau malam. Contoh, xiancai 1点, sekarang jam 1. 3点15分钟, yaitu jam 3 lewat 15 menit. Atau karena 15 menit, kita bisa bilangnya 3点1刻. Lalu contoh yang ketiga, 8点晚上, artinya jam 8 malam. Wanshang ini menyatakan bahwa jam 8 ini adalah jam 8 malam, bukan jam 8 pagi. Untuk yang kedua, yo titik-titik yo titik-titik. Struktur subjek plus yo plus kata sifat plus yo plus kata sifat. Artinya tidak hanya titik-titik tetapi juga ekspresi untuk menyatakan kesetaraan dua hal atau dua kata sifat. Contoh, jie you hao xin you chongming. Artinya kakak perempuan tidak hanya baik hati tetapi juga pintar. Youjer, yang ketiga, youjer dan itjer. Struktur youjer plus kata sifat, itjer, kata sifat plus itjer, yang kedua, itjer plus kata benda. Artinya, itjer memiliki arti sedikit dengan jumlah yang tidak pasti dan sering dipakai sebelum kata benda. Sedangkan youjer sering digunakan di depan kata kerja atau kata sifat sebagai kata keterangan. Saat dipakai di depan kata sifat, sebagian besar memiliki arti yang tidak baik. Ekspresi youjer dan itjer sama-sama digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu sedikit. Tetapi, youjer saat dipakai di depan kata sifat rata-rata memiliki arti yang tidak baik. Contoh, 今天我有点累. Hari ini saya sedikit lelah. Yang kedua, 请给我一点水. Tolong berikan saya sedikit air. Yang ketiga, 这个衣服有点贵. Artinya baju ini sedikit mahal. Week kedua, materi pertama yaitu haishi dan huozhi. Struktur haishi A plus haishi plus B tanda tanya. Huozhi A plus huozhi plus B. Arti haishi dan huozhi sama-sama memiliki arti atau tetapi memiliki maksud yang berbeda. Ekspresi haishi untuk menanyakan pertanyaan dan huozhi untuk menyatakan pernyataan. Contoh, 我喜欢吃苹果或吃草莓. Saya suka makan apel atau strawberry. Lalu contoh kedua, 你喝茶还是喝咖啡? Artinya kamu minum teh atau minum kopi. Untuk materi yang kedua yaitu simple present tense dan present continuous tense. Struktur simple present tense, subject plus verb plus object plus keterangan. Present continuous tense, subject plus cengcai plus verb plus object. Artinya cengcai itu adalah sedang. Ekspresi simple present tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi saat ini, sedangkan present continuous tense digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian atau kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan masih berlangsung sampai sekarang. Contoh simple present tense, 姐姐喝茶, kakak perempuan minum teh. Dan contoh yang kedua, 姐姐不喝茶, ini adalah bentuk negatifnya yang artinya kakak perempuan tidak minum teh. Present continuous tense, 姐姐正在喝茶, kakak perempuan sedang minum teh. Dan 姐姐没喝茶, 姐姐正在喝牛奶.
ini memiliki arti kakak perempuan tidak minum teh, tetapi kakak perempuan sedang minum susu. Contoh yang ketiga, 怎么 struktur subjek plus 怎么plus verb plus object. Artinya bagaimana. Ekspresi untuk menanyakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Contoh, 这个电脑怎么用? Artinya komputer ini bagaimana cara menggunakannya. Lalu week ketiga, yang pertama, 中 tau dan li. Struktur subjek plus 中 plus waktu plus tau plus waktu plus verb plus object. Dan 中 plus tempat A plus tau plus tempat B plus adjektif. Yang ketiga, tempat A plus li plus tempat B plus adjektif atau angka. Arti dari 中 tau adalah dari ke. Sedangkan li memiliki arti jarak. Ekspresi untuk menyatakan jarak tempat A ke B atau juga waktu. Contoh, 我从星期一到星期五开始睡觉. Artinya, saya dari hari Senin ke hari Jumat atau sampai hari Jumat naik mobil ke sekolah. Yang kedua, 从我的家到奶奶的家很近. Dari rumah saya ke rumah nenek sangat dekat. 我的家离老师的家很近. Jarak dari rumah saya ke rumah guru sangat dekat. Yang terakhir, 我的家离老师的家10公里. Artinya, jarak dari rumah saya ke rumah guru 10 km. Yang kedua, direction. Direction, 在 plus 前面、后面、左面、右面, dan 旁边. Strukturnya, 在 plus subjek atau tempat plus 的 plus 前面、后面、左面、右面、旁边, dan subjek plus 在 plus subjek plus 的 plus 前面、后面、左面、右面、旁边, dan yang ketiga subjek plus 的 plus 前面 plus 后面 atau 左面 atau 右面 dan 旁边. Arti dari 在 itu adalah di, 前面 depan, 后面 belakang, 左面 kiri, 后面 kanan, dan 旁边 samping. Kita juga boleh menggunakan 前边, 后边, dan seterusnya. Ekspresi untuk menyatakan posisi. Contoh, 在家 在学校的旁边, yaitu di samping sekolah. Yang kedua, 在我的前面, artinya di depan saya. Yang ketiga, 我的前面, artinya di depan saya. Untuk yang ketiga, denah. Untuk denah ini, contohnya kita dari bank menuju ke sekolah. Dan ini saya menuliskan kalimatnya ini berdasarkan dari pandangan saya dari layar. Yaitu, 往前走, yaitu artinya lurus. 十字路口, yaitu ada perempatan. 然后 lalu, 往右拐, yaitu belok kanan. Lalu, 往前走
tetap lurus. 然后 lalu 第二路口 gang kedua. 往右拐 belok kanan. 就到了 sudah sampai. 学校在图书馆的左边, yaitu artinya sekolah berada di sebelah kirinya perpustakaan. 谢谢老师